Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Anissa Rama Putri dan rekan saya Rehan Cahaya Kusuma Hadi yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Inilah Berita 21. Kebijakan Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah pukul setengah 6 pagi menuai pro dan kontra. Universitas Pajajaran tengah diwarnai polemik setelah pihak rektorat mengambil alih PKKMB. Bagaimana sebenarnya dinamika di balik keputusan ini? River Clean Up kembali lakukan aksi bersih-bersih di Sungai Cikakap, Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kota Bandung. Mesin waruntah atau motah sudah mulai beroperasi di wilayah Jatinangor. Baik pemirsa, berita pertama datang dari kebijakan Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah yang menuai beragam reaksi, baik dari pihak sekolah maupun para siswa. Berikut berita selengkapnya. Kebijakan Deddy Mulyadi terkait jam masuk sekolah lebih awal menjadi sorotan publik. Kini, siswa harus sudah siap di sekolah pukul setengah 7 pagi. Kebijakan ini diharapkan dapat mendukung kedisiplinan dan karakter siswa. Saya Yasa Aurelian, pemirsa, saat ini saya sedang berada di SMAN 24 Kota Bandung. Beberapa minggu terakhir, kebijakan mengenai jam masuk sekolah 6.30 menjadi hal yang sangat kontroversial. Apakah kebijakan tersebut efektif? Baik, sekarang saya sedang bersama dengan salah satu siswa SMAN 24 Bandung. Baik, perkenalkan nama saya Najwa Nurina Taufik, saya salah satu siswa kelas 11 SMA Negeri 24 Bandung. Baik, menurut kakak, bagaimana pendapat kakak mengenai kebijakan jam masuk sekolah 6.30 ini? Baik, pendapat saya terkait dengan kebijakan masuk sekolah jam 6.30 yang memang sekarang sedang ramai dibicarakan. Saya sebetulnya cukup pro dengan pendapat tersebut atau dengan peraturan tersebut. Kenapa? Karena menurut saya apabila peraturan ini ditetapkan dengan cara yang bagus, apabila peraturan ini ditetapkan dengan sistem yang bagus, dengan ketetapan serta peraturan yang sesuai, menurut saya ini sangat bisa untuk mengubah kebiasaan dari siswa-siswi, terutama mungkin SMA, itu bakal jauh lebih disiplin daripada sebelumnya. Kenapa? Karena apabila nih siswa dibiasakan untuk bisa bangun lebih pagi, apabila siswa dibiasakan untuk bisa lebih disiplin dari awal, itu justru akan sangat membiasakan dirinya untuk bisa bersikap atau lebih bisa mendisiplinkan diri, terutama terkait dengan waktu tersebut. Cuman tentu harus digarisbawahi, kenapa saya pro dengan tersebut, apabila memang si peraturan tersebut diimplementasikan dengan cara peraturan dan ketentuan yang sesuai. Kebijakan tersebut menuai respon positif dari sejumlah siswa. Menurutnya, aturan ini memengaruhi kebiasaan positif untuk lebih produktif karena jam pulang yang lebih cepat. Meski begitu, ada tantangan tersendiri untuk kebijakan ini. Pada awalnya, ya agak kesulitan yang pasti. Banyak banget siswa yang terlambat, jadi melebar banget malahan. Dulu masuk jam 7, terus sampai 7.15 itu udah lumayan, yang terlambatnya sedikit. Betul. Nah, digeserlah ke 6.30, yang terlambatnya malah lebih banyak sampai ke jam setengah 8. Untuk awal-awal, ya itu, jadi banyak yang terlambat, jadi banyak siswa yang tidak mendapatkan literasi itu, pendidikan karakter itu, karena banyak siswa yang terlambatnya. Kebijakan terkait jam masuk sekolah menuai pro dan kontra bagi pihak sekolah maupun siswanya itu sendiri. Saya, Yasa Aurelian, melaporkan dari SMA Negeri 24 Bandung. Universitas Pajajaran tengah diwarnai oleh polemik disebabkan oleh pihak rektorat yang mengambil alih pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang sebelumnya dikelola oleh mahasiswa. Bagaimana laporan selengkapnya? Saksikan berita selengkapnya. Pengambil alihan pelaksanaan PKKMB atau Prabu oleh rektorat tengah menjadi sorotan. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Mereka khawatir perubahan ini akan mengurangi ruang partisipasi dan kreativitas mahasiswa. Jujur,
Kalau untuk kekhawatiran sih yang paling cuman takutnya nggak seseru Prabu sih. Kayak euforianya berkurang, keseruannya berkurang gitu. Perubahan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pihak rektorat dan mahasiswa. Kolaborasi dan komunikasi dengan mahasiswa akan tetap menjadi prioritas dalam proses penyelenggaraan Prabu tahun ini. Sebetulnya pengambilan ini atau siapa yang megang ya semua punya hak yang sama ya. Tapi setidaknya sebetulnya dari tahun ke tahun ya memang mengalami dinamikanya. Ketika tahun-tahun sebelum memang bicaranya adalah untuk dosen dan tendik itu hanya kepada kegiatan upacara penerimaan ya mahasiswa baru ya yang di lapangan. Lalu setelahnya hari kedua atau ketiganya diambil pakai Prabu ya. Sebetulnya tidak mengambil alih. Kami sebetulnya bagaimana mengkolaborasikan sekarang antara dosen, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Jadi tidak ada yang namanya ambil alih. Karena sama, semua ini adalah untuk menyambut adik-adik kita, seperti itu. Kami dari pihak panitia, nanti yang dimana sekarang PO yang mungkin teman-teman kenal itu, ya project officer-nya itu, kami pilih, kami bangun gitu kan, yang dimana nanti sebagai bagian dari peraturan rektor terkait PKKMB, salah satunya adalah pedomannya, di mana ketua pelaksana nanti membawahi wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 atau dikatakan tadi PO seperti itu. Sehingga perbedaannya di mana? Ya pada prinsipnya tidak perbedaan, yang ada adalah kita bekerja sama, itu satu ya. Pengambil alihan pengelolaan Prabu oleh rektorat tentu menimbulkan pro dan kontra. Harapannya, dialog terbuka dan kolaborasi antara pihak rektorat dan mahasiswa dapat menjadi kunci keberhasilan Prabu tahun ini. Bagi warga Jawa Barat yang ingin mendapatkan pekerjaan, daftarkan segera diri Anda lewat website ini. Cukup dengan 500.000. Beneran nggak ya ini? Dijamin uang kembali 100% Tapi setelah bekerja. Ayo menarik jangan juga lewatkan deh. kesempatan ini. Duh, coba dulu aja deh. Siapa tahu dapat. Tunggu, jangan main langsung pencet aja. Coba perhatiin baik-baik lagi. Mereka ngebuat itu pakai AI enggak? Karena zaman sekarang teknologi itu udah bisa nipu kita. Jadi kita harus mencermati dan mencerna informasinya baik-baik dengan akal sehat kita. Cermati informasi sebelum mengisi. Aksi bersih-bersih sungai kembali dilakukan oleh organisasi non-profit River Cleanup Indonesia bertempat di Sungai Cikakak, Kota Bandung. Kegiatan ini mengajak warga hingga pelajar untuk terlibat langsung dalam upaya menjaga lingkungan dan mengurangi sampah plastik. Berikut laporan selengkapnya dari lokasi kegiatan. Saya Audi Baharisa, saat ini sedang berada di Kecamatan Astana Anyar, Kelurahan Nyengseret, Kota Bandung, tepatnya di Sungai Cikakak. Saat ini, River Cleanup Indonesia kembali mengadakan aksi bersih-bersih sungai dan lingkungan pemukiman warga sebagai upaya mengurangi tumpukan sampah. Kegiatan ini melibatkan warga serta 137 relawan atau dikenal sebagai River Warrior. Kegiatan ini merupakan salah satu implementasi dari 3 pilar yang menjadi acuan River Cleanup, yaitu Awareness, Prevent, dan Accelerate. Tidak hanya fokus pada pembersihan fisik sungai, River Cleanup juga menekankan transformasi perilaku masyarakat melalui edukasi, kolaborasi, dan data-driven action. Ini sering banget dan bukan hanya sebuah program gitu ya bagi kami gitu kan. Karena kalau untuk sebuah program pasti bakal ada batas waktu. Tapi ini kita terus berkegiatan, terus nggak hanya program, karena mungkin bukan hanya kita turun ke sungai saja, tapi
kami sama Repair Clean Up ngeedukasi juga ke masyarakat, ngeedukasi juga ke anak-anak kecil. Nah makanya kita punya sekolah namanya Sekolah Sungai Sabtu. Kita bareng sama Repair Clean Up gitu. Ya oke, alhamdulillah gitu kan ya. Kalau efek itu ada ya, terutama ke masyarakat gitu ya. Karena mungkin sekarang masyarakat lebih tidak membuang sampah ke sungai. Terus lebih memilah sampahnya di sumber gitu kan. Karena mungkin edukasi kami sekarang di sini lebih ke gimana caranya si sampah beres dari sumbernya gitu. Karena emang kita selalu mengadakan edukasi, pilah sampah organik, anorganik dan residu gitu. Gitu. Makanya emang sekarang emang lebih terus bergerak ke edukasi di masyarakat gitu. Banyak efeknya lah gitu kan. Sungai Cikakak dipilih berdasarkan penilaian dasar, meliputi karakter sungai dan kondisi komunitas sekitar. Tak hanya itu, sampah yang diangkut tidak langsung dibuang, melainkan dikelola secara tanggung jawab dengan sistem closed loop circular economy. Salah satunya dengan mengirimkan botol PET untuk diolah kembali menjadi botol. River Cleanup sendiri tidak hanya sekedar ajakan bersih-bersih, tetapi sebagai gerakan untuk membangun ekosistem baru yang peduli dan bertanggung jawab terhadap sungai dan lingkungan. Aksi River Cleanup hari ini menjadi bukti bahwa kepedulian bersama mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan. Mari terus jaga sungai dan lingkungan sekitar agar tetap bersih dan lestari. Saya Audi Baharisa melaporkan dari Sungai Cikakak. Mesin olah runtah atau biasa disebut dengan motah jadi solusi baru pengelolaan sampah di beberapa daerah Jawa Barat. Dengan sistem pemilahan dan pembakaran yang ramah lingkungan, mesin ini mampu mengelola hingga 1 ton sampah per jam. Berikut laporan selengkapnya. Di tengah permasalahan sampah yang tak pernah usai, mesin olah runtah atau motah hadir sebagai inovasi baru dari pemerintah Kota Bandung dalam menangani permasalahan sampah. Mesin ini tidak hanya ditempatkan di wilayah Bandung saja, namun sudah tersebar di 29 titik, mulai dari Pemalang, Pekalongan, Madiun, dan tak terkecuali Jatinangor. Mesin ini merupakan hibah dari Balai Besar Sungai Citarum yang diprakarsai oleh Satgas Citarum Harum. Cara kerjanya sampah yang datang dari masyarakat ini masuk ke dalam mesin motah dan pembakarannya secara alami. Jadi tidak ada bahan bakar yang lain. Setiap hari, 15 ton sampah masuk ke TPS Hegarmanah. Adanya mesin motah ini memudahkan pengelola dalam mengolah sampah. Minimnya asap yang keluar dari motah membuatnya menjadi mesin ramah lingkungan. Mesin motah ini insinerator yang cukup unik ya. Kita tidak menggunakan bahan bakar, baik itu minyak atau bahan bakar lain termasuk juga kelistrikan. Ini hanya murni menggunakan sirkulasi udara sehingga ini cukup ramah lingkungan. Mesin seharga 1,3 miliar ini mampu membakar hingga 1 ton sampah dalam waktu 1 jam dengan suhu maksimal 1200 derajat Celcius. Hasil dari pembakaran ini dapat digunakan sebagai kompos, paving block, serta bahan bakar arang. Beberapa bulan yang lalu kita 24 jam, uji coba dan berjalan bagus. Justru kalau dia sempat mati susah menyalakan awalnya yang agak susah juga. Tapi kalau misalkan terus berjalan ya lebih bagus, tinggal masuk sampah udah. Meskipun Motah 18 sudah beroperasi selama 6 bulan, namun penggunaannya masih dibina oleh produsen mesinnya. Adanya Motah ini menjadi bukti bahwa Indonesia dapat memanfaatkan teknologi lokal dan menciptakan inovasi yang efektif. Kolaborasi antara masyarakat juga diperlukan agar tercapai tujuan yang sama. Saya, Yasa Aurelian dan tim melaporkan dari TPS 3R Hegarmanah, Jatinangor.
Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Berita 21. Kali ini kita akan beralih ke berita yang tak kalah menarik. Nah, karena masih dalam euforia memperingati Hari Musik Internasional, kami tentu saja memiliki berita musik yang menarik untuk Anda. Simak selengkapnya. Acacia Youth String Orchestra atau AISO kembali menggelar penampilan orkestra gratis di Museum Geologi Bandung. Maestro Indonesia Andi Bayu hadir perdana di Ruang Putih sebelum tampil di Java Jazz 2025. Barang antik kembali diminati. Simak kisah toko kaset dan vinyl legendaris di kota Bandung. Konser bertajuk Musik Museum, Konser Musik Kamar dan Orkestra Gesek merupakan konser tahunan yang sudah diselenggarakan 6 kali. Konser ini merupakan upaya AISO untuk mempopulerkan musik orkestra kepada berbagai kalangan, melepas segmentasi kelas atas pada orientasi musik ini. Jadi untuk AISO itu, kami itu sebuah orkestra komunitas di Bandung. Mulai berkegiatan tuh di sekitar tahun 2014-2015, jadi sebetulnya udah sekitar 10 tahun ya kami berkegiatan. Dan untuk di acara Museum Geologi ini sendiri itu sudah berjalan mungkin sekitar 6-7 tahun, jadi sudah cukup lama. Jadi untuk musik museum ini sendiri sebetulnya itu cerminan dari visi dan tujuan diadakannya AISO ini, yang adalah untuk membawa musik klasik atau musik orkestra gesek ke khalayak umum secara gratis. Konser musik ini disambut baik oleh masyarakat dari berbagai kalangan yang hadir di konser tersebut. Mereka mengaku terbuka dan memiliki harapan besar untuk konser-konser seperti ini. Kalau dari aku pribadi sih berharap bisa berkembang lebih ya, karena yang dilihat tuh pertunjukan string kayak gini tuh masih jarang gitu kan. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih banyak panggung lagi buat pemain-pemain string di Bandung gitu. Dan bahkan kedepannya kita yang bakal perform ya, gitu. Nanti kita yang gantiin. Enggak, kita tahu memang ada acara musik, jadi kita antar anak juga sekalian nonton. Kalau kita yang mengharapkan lebih banyak pagelaran buat anak-anak musik, buat anak-anak muda berkarya gitu. Sebagai ya saluran buat anak-anak gitu, untuk daripada main game gimana kan, mendengarkan musik itu lebih baik. Selain mampu menjadi wadah bagi para pelaku seni musik, konser ini juga dapat menjadi alternatif rekreasi bagi para pemuda hingga keluarga. Andi Bayu, komposer legendaris tanah air, tampil untuk pertama kalinya dalam sesi jazz jamming di Ruang Putih, Bandung.
Simak keseruannya. Di tengah denting piano dan alunan saksofon, sebuah nama tak asing di telinga para penikmat musik Indonesia kembali menyapa panggung. Andi Bayu, pianis, komposer, dan produser yang telah mewarnai industri musik tanah air selama lebih dari 3 dekade. Dan untuk pertama kalinya, Andi akan tampil di Ruang Putih sebagai performer dengan membawakan 2 lagu karyanya sendiri. Pertama kali, tapi aku udah berapa kali dikenalin di sounding sama Mas Guru tuh tempatnya asik banget, dan aku sempat lihat di YouTube tuh yang keren banget, dan begitu sampai di sini tuh emang vibe-nya beda banget. Ini aku belum pernah melihat tempat seperti kayak jazz club gitu, tapi guyup gitu. Jadi semuanya tuh penonton pun interaksinya juga menjadi bagian dari show ini. Aku bilang bukan show, ini jamming kan. Jadi penonton pun sangat interaktif lah kadunya. Gitu. Jadi ini luar biasa. Nah, aku belum pernah melihat datang dan melihat tempat seasik. Melalui penampilannya di Ruang Putih, Andi Bayu berhasil memenuhi ruang yang kecil dan intim tersebut. Lincah sentuhan jarinya dalam memainkan keyboard disambut meriah oleh para penonton. Buat aku mau menikmati musiknya, kayak di sini kayak jazz gitu, dan aku pengen tahu lebih dalam tentang musik jazz, jadi kayak itu yang bikin aku tertarik. Kalau aku emang penikmat musik, tapi kayak aku belum benar-benar into jazz, jadi kayak dengan ada Ruang Putih itu menurut aku jadi starting point aku kali ya untuk kenal lebih jauh tentang jazz music. Ruang Putih memanglah dikenal sebagai surga bagi penikmat jazz. Penonton dari berbagai kalangan dapat mengikuti jamming jazz. Malam itu pula, penampilan Andi Bayu bukan hanya menambah warna, tetapi juga sebagai titik emosi dan kebebasan. Disinilah, musik tak lagi sekedar tontonan, melainkan perjalanan yang dibagikan bersama. Saya Audi Harisa, melaporkan. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana Andi Bayu berbagi keseruannya sebagai performer. Sekarang kita mampir ke salah satu toko musik legendaris di Kota Bandung. DU Musik 68, toko legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 2000 sampai saat ini, terletak di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung. Bukan hanya sekedar toko musik, tempat ini menjadi surga bagi para kolektor kaset dan vinyl dari berbagai generasi. Basicnya sebenarnya seneng musik basicnya. Secara pribadi memang seneng musik, kolektor juga kecil-kecilan. Bahagianya di situ, akhirnya keterusan, kebablasan di sini terus. Karena seneng, itu awal mulanya berdiri toko ini. Pemikiran pertamanya karena kita seneng musik, jadi kenapa enggak? Ya, kita di sini aja sekalian kita dapat barang-barang baru, kita dapat dari tangan pertama, kita simpen, sisanya buat kita jual. Ada motif ekonomis dan buat memenuhi rasa ingin memiliki sebagai seorang kolektor sebenarnya. Genre musik yang cukup lengkap, mulai dari rock klasik, dangdut, lagu rohani, hingga pengajian Islam juga ada. Semua tersedia dalam bentuk kaset dan vinyl berbagai ukuran. Musik populer mulai dari zaman 80 pun tersedia. Hal tersebut menjadi daya tarik dari toko ini. Menurut saya ini sangat lengkap ya. Dari vinyl itu tuh ada 3 ukuran. Ada 7, ada 10 sama 12. Nah, ini tuh di sini ada semuanya dan genre apapun pasti ada sini. Ada mau yang baru, mau yang bekas, itu semua ada. Di tengah serbuan musik digital, eksistensi toko rilisan fisik memang menurun. Ya, pasti menurun, nggak mungkin nggak menurun kan. Karena kita kan melawan teknologi baru. Itu memang nggak bisa kita lawan. Kita harus bisa berjalan bersama sebenarnya. Jelas jauh,
jauh. Mungkin sekarang kalau diibaratkan dulu 100% mungkin sekarang paling 20% aja bersisanya begitu. Bagi sebagian orang, koleksi kaset dan vinyl bukan hanya soal musik, tetapi juga soal memori, kedekatan emosional, dan kepuasan personal. Saya, Yasa Aurelian, melaporkan. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup Berita 21 hari ini. Saksikan program menarik lainnya di kanal YouTube di Via Unpad TV dan sosial media kami. Saya Rehan Cahaya Kusuma Hadi. Dan saya Anis Rama Putri, pamit undur diri dan sampai jumpa.